Selamat siang semua. Kami warga dengan jemaat gereja, kami menolak dengan keras untuk membangun masalah pondok pesantren dan juga masalah di tempat ini. Karena kami sangat terganggu dengan pembangunan ini. Jadi kami dengan tegas menolak. Tidak boleh ada pembangunan itu di sini. Dan tolong teruskan kepada kita yang punya berkepentingan dan juga tidak boleh lain. Betul! Betul! Setuju warga? Setuju! Haleluya! Haleluya! Salam Alechem Bisem Yeshua Hamasiah. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu video yang tengah viral juga di daerah Papua. Teman-teman sekalian, lokasinya itu di Timika, di SP3. Teman-teman sekalian, saya tahu daerah sana ya. Itu cukup jauh sedikit dari kota Timikanya. Karena saya sendiri lama juga ya di tanah Papua. Dan kalau di Timika sendiri itu sekitar ya hampir 2 tahun ya tinggal di kota Timika. Nah teman-teman sekalian, ini kejadiannya ada sekelompok warga yang bersikap tegas untuk menolak pembangunan musolah. Dan juga ada isunya adalah pembangunan pesantren. Karena apa? Karena ini dekat sekali dengan gereja ya. Jadi tentu teman-teman sekalian ya mungkin mereka tidak terima ketika nanti ada musola atau masjid atau pesantren yang kemudian itu kan 5 kali sehari itu ya harus pakai toa untuk memanggil umatnya untuk beribadah. Jadi orang-orang yang non-Islam tentu terganggu. Dan lagi pula di situ sekitar situ menurut informasi dari warga sekitar ada gereja. Tentu saja akan terganggu ya. Maka mereka menolak keras. Nah teman-teman sekalian, mari kita simak seperti apa videonya. Bersama-sama. Yang bersama-sama. Iya, Minu kan masuk sini. Jangan masuk sini. Kau pikir Pancasuan kah? Masuk minum sini. Tidak jauh, tidak satu. Jangan coba. Memang kalau contohnya dia Pindah. Ini aku pindah juga. Ini begini. Dan dia
umat beragama itu ada di Itu kamu kita. Dengar, kita butuh cuma ini, dekat gereja, musola, kemudian pesantren. Kalau memang ada larangan seperti itu, poinnya itu. boleh yang kantor. Ya, nanti. Ya, kita bareng-bareng sudah. Kami di kalau saya dengan batu. Di Jawa itu tidak jalan kesadaran. Jangan bagi buta. Kami ada piara kelinci, kami piara babi. Saya itu sini kalian. Bagaimana? Kami kelinci piara babi ini lagi piara babi. Kalau saya makan piara babi, oh keluar. Kami di sini ada hormat. Kami makan piara babi boleh. Kenapa larang? Nanti keberatan Bapak di mana? Kita bicara. Keberatan itu. Ya, kalau marah mengganggu, apakah pernah saya mengganggu? Nanti kita tidak mengganggu. Tapi ini baru bahasa begini. Tapi besok, kami terganggu kalau hari Minggu. Ada ibadah-ibadah. Ya, nanti kita akan tidak larang. Banyak sana. Kita duduk bersama. Kalau agak jauh dari sini, bebas silakan. Gereja ini tidak berapa tapi yang dekat gereja boleh. Sudah lihat gereja banget sini, jalan sudah bagus, baru mau masuk di kilo tahu. Nanti kita bicara saja. Dulu kamu sudah mau masuk di kita. Kita sama-sama. Terus saja sampai setengah mati jalan. Teman-temannya kalau di luar sana di Jawa, di sana ini tidak sopan, etikanya, toleransinya tidak ada. Saya bilang saya saksi berdiri nih, kita dilempar. Tahu budaya kan begitu bawa dari pulau sana jauh. Berdosa di boleh. Kita saya kena batu, saya jadi saksi masih ada. Jadi tapi tidak datang di batu, kita datang dengan baik-baik, kita bicara baik-baik. Coba itu poinnya cuma itu saja. Ini pendeta ini. Bapak pendeta itu saja. Kalau sudah datang sudah jelas. Ini sudah 2 kali. Itu yang baru Jauh gereja dekat gereja, yang penting kita bicara. Kalau memang nanti keputusan dari bicara ini bicara lagi. Pegang ini kenapa nih? Kalau mengalami di sini, yang kan mereka di kantor sana, di kantor sana, bukan mereka yang mengalami, kami yang mengalami, di sini. Lama-lama kita dapat lempar di kaca-kaca di rumah itu. Masalahnya dekat masalah keluarga. Mohon maaf, kami semua ini adalah Gus Dur ya. Yang kita bahas bukan aliran keras, tapi saya Gus Dur. Kamu nggak ada keras. kita tidak bagus tuh di sini. Kemarin pada waktu pada waktu kita ada acara
pada waktu pasca atau acara besar-besaran, tapi setiap hari yang punya jadwal lain daripada gereja punya jadwal. Begini yang banyak di Tolikara itu terganggu. Tolikara yang dulu itu. Ya. Saya ikut di sana. Ya, betul. Ya, saya ikut di sana. Saya tahu. Kenapa? Ini negara Indonesia, orang Papua, apa? Jadi yang boleh pesantren itu tidak boleh. Pondok nggak boleh juga. Tidak boleh, kecuali kamu bangun ruko. Itu aja poinnya, cuma itu. Kami butuh belanja. Itu saja Pak Haji. Karena tidak sampai 200 meter gereja. Baik, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama, dan itu sudah sangat jelas seperti saya katakan di awal bahwa masyarakat Timika khususnya di SP3 ya, karena keterangannya di SP3 ini saya juga biasa ke daerah sana. Jadi teman-teman sekalian, mereka menolak pembangunan musola dan juga ada indikasi bahwa akan dibangun pondok pesantren di sana. Ya, tentu saja ini akan mengganggu aktivitas kekristenan seperti gereja yang ada dekat situ ya. Ini alasan kuat ya. Itu yang mereka sampaikan. Kenapa? Karena tentu saja ini sangat tidak baik sekali kalau seandainya itu berdekatan dengan gereja ya. Jadi sebenarnya kalau saya melihat ini sah-sah saja ya warga menolak. Tetapi jika memang hal itu memang sudah sesuai dengan izin lingkungan dan seperti prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang ya, yang selalu digunakan juga alasan oleh saudara-saudara kita Islam untuk mengganggu pembangunan gereja ya, itu harus dipenuhi juga ya. Dan tentu masyarakat Papua di sana ada alasan terkhusus ya kenapa kemudian mereka menolak ya. Yang mereka sampaikan lewat video itu yang kita sudah dengarkan, jelas bahwa mereka tentu terganggu nantinya karena ada gereja ya. Dan yang kedua teman-teman sekalian, ini opini saya saja bahwa ada juga baiknya terjadi hal seperti ini kepada saudara-saudari kita Islam yang ada di tanah Papua. Sehingga saudara-saudari kita yang ada di Pulau Jawa, yang dimana sering terjadi penolakan ibadah, penolakan pembangunan gereja, penolakan retreat, bahkan yang baru terjadi di Sukabumi ya, Kecamatan Cidahu, itu jelas ya ini kriminal, di mana orang melakukan kegiatan rohani, retreat ya, piknik rohani teman-teman sekalian. Di sana tentu ya ada kegiatan, ada games dan segala macam, dan ada pujian, ada doa dan segala macam ya, karena itu villa pribadi dan itu mereka juga kenal orang yang punya villa. Tapi apa yang terjadi? Mereka melakukan yang namanya pengerusakan ya. Mereka boleh saja tidak setuju, tetapi mobil dirusak, ya kan? Jadi mental anak-anak, ya remaja yang hadir di sana dalam pembentukan kerohanian mereka justru dirusak oleh sekelompok umat Islam yang ada di Sukabumi, khususnya Kecamatan Cidahu itu. Ya, jadi teman-teman sekalian, dengan terjadi peristiwa ini, saya kira bahwa ada hikmatnya, ya. Jadi saya percaya juga saudara-saudara kita Kristen di sana, ya, ya seperti yang disampaikan selama ini juga, ya. Jadi jangan juga sampai ya hal ini terjadi di daerah timur ya. Jadi ya ini akhirnya balas membalas ya. Jadi saya berharap pemerintah kita itu benar-benar mengambil kendali dalam hal ini. Jangan membiarkan terjadi hal seperti itu, karena balas membalas nantinya itu akan memicu sebuah insiden yang tentu tidak diinginkan oleh pemerintah ya. Jadi teman-teman sekalian, saya berharap bahwa
hal ini bisa dibicarakan dengan baik ya di Timika ya, sampai nanti di kepemerintahan ini bisa dibicarakan dengan baik sehingga tidak timbul sebuah persoalan yang merugikan satu dengan yang lainnya ya di sana. Itu saja doa kita. Dan sekali lagi ingat bahwa kita diajarkan untuk mengasihi. Ya, jika memang mereka sudah memenuhi syarat di sana, ya alangkah baiknya ya saudara-saudari di Papua itu ya mengizinkan hal itu. Tapi dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan tentunya. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.